Tes. Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marlina Nova Prawito Pontewa STH. Jemaat Tuhan, kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah berdiri. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah hadir dalam ibadah dan kita menabiskan dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Imamat 25 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Umat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 43 ayat 25 yang menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dipersilakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan firman Tuhan dengan membuka Alkitab yang terambil dari Imamat pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Imamat pasal 25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatakan kesiapan diri hati kami menerima suara Tuhan lewat firman yang akan kami baca dari Alkitab saat ini. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Baik hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap umat dan pelayan-Mu yang juga menyambut firman-Mu ini, agar supaya kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam iman, dan kami boleh dewasa untuk mampu dalam menyatakan kesaksian hidup kami, dan kesaksian hidup kami boleh dibaca dan diteladani oleh orang-orang yang di sekitar kami, supaya hidup mereka boleh juga diberkati oleh-Mu Tuhan. Bersabdalah, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang telah menghidupkan kami semuanya. Amin. Marilah jemaat kekasih Tuhan dipersilakan berdiri. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Alkitab dan kita bernyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Imamat pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 yang menyatakan, Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi,
dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita belajar dengan satu tema, bagaimana menjalani hidup dengan cara Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lagu yang senang kita nyanyikan, dan memang kita tahu sepenggal syair lagu itu mengatakan indah rencanamu Tuhan. Ya, lagunya indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ya kan? Aku tak tahu, aku tak mengerti. Ketika saya tadi pagi diingatkan dengan lagu ini, saya merenungkan kata-kata ini dan kemudian saya jadikan dan saya bawa dalam firman Tuhan untuk kita dengarkan bersama. Ini mau menyatakan bahwa rencana Tuhan itu selalu indah di dalam perjalanan hidup kita. Itu pun bagi orang-orang yang mengikuti tata cara atau aturan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Dalam keadaan hidup yang penuh kepahitan, dalam keadaan hidup yang penuh kesukaran, kita akan tetap, toh pada akhirnya akan mengalami, akan menikmati suatu kebahagiaan, suatu kedamaian, berkat-berkat yang indah dari Tuhan saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya kembali lagi mengikuti aturan, tata cara, perintah dari Tuhan. Berbeda dengan orang yang hanya sekedar mengungkapkan, menyanyikan indah rencanamu, namun tidak mengikuti peraturan-peraturan, tata cara, perintah-perintah yang Tuhan berikan untuk dia lakukan. Dan akhirnya orang-orang tersebut tidak akan mengalami, menikmati suatu kebahagiaan, kedamaian, berkat-berkat yang terindah di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, peraturan yang merupakan sebuah perintah yang dari awal sampai saat ini, selama kita ada dalam dunia ini, itu selalu diberikan oleh Tuhan lewat firman-firman-Nya. Di awal tadi
Bahkan di dalam pembacaan firman Tuhan, kita melihat betapa pentingnya peraturan tata cara kehidupan yang diberikan oleh Tuhan untuk dilakukan umatnya. Kita bisa mempelajari bersama salah satu peraturan yang tertulis dalam sebuah kitab, yakni kitab Imamat. Kitab Imamat ini berisi peraturan dari Tuhan. Dan salah satu peraturan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan adalah bagaimana mereka memelihara, melakukan tahun Sabat dan tahun Yobel pada tahun yang ke-7. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Imamat pasal 25, ayat yang pertama dan yang kedua di sana disampaikan kepada kita. Saat Musa memimpin bangsa Israel dan pada saat itu mereka masih ada di padang gurun, menjadi umat nomaden, umat yang pengembara, mereka diberikan sebuah peraturan. Di sana dikatakan, Musa, berbicaralah kepada umatku saat nanti mereka masuk ke tanah perjanjian, yakni di tanah Kanaan. Mereka harus melakukan apa yang kusampaikan lewat kamu. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel melalui Musa? Ayat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh yang menjadi perikop pembacaan kita. Di sana disampaikan ayat yang ketiga, 6 tahun lamanya umat boleh mengelola, umat boleh mengusahakan tanah yang kuberikan kepada mereka. Mereka menanam tanaman-tanaman yang ada dan nanti hasilnya mereka tuai sebagai makanan untuk kelangsungan hidup mereka. Tetapi ingat, pada tahun yang ke-7 mereka harus berhenti. Ada kata tadi di sana, Bapak Ibu Saudara, mereka harus berhenti. Dalam perhentian itu mereka lakukan sebagai sabat bagi Tuhan. Menarik Bapak Ibu dan Saudara, disampaikan di sana berhenti sebagai sabat bagi Tuhan. Saya mengajak kepada kita untuk mengingat kembali tentang kata sabat bagi Tuhan. Sabat bagi Tuhan sejak awal Tuhan menyampaikan kepada manusia saat dia selesai melakukan penciptaan. Kejadian pasal yang pertama disampaikan bahwa mereka harus berhenti pada hari yang ke-7. Mereka harus melakukan sebuah sabat berhenti secara totalitas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, begitu juga kembali ditekankan, diulangi lagi oleh Tuhan. Bukan hanya pada hari yang ke-7, tapi di sana juga dikatakan pada tahun yang ke-7 mereka harus berhenti. Daya lebih menarik di sana adalah bukan hanya berhenti untuk mereka sendiri, di mana mereka tidak melakukan aktivitas pekerjaan, tetapi yang berhenti di sini adalah tanah itu. Mereka jangan garap, mereka jangan olah, semua harus berhenti. Karena itu adalah sabat bagi Tuhan. Ini yang harus kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Berhenti pada hari yang ke-7. Pada tahun yang ke-7. Sabat bagi Tuhan
di sini mau disampaikan kepada kita. Apa artinya kita harus berhenti pada tahun yang ke-7 yang diberikan kepada umat Israel saat itu. Yang ada kalimatnya disampaikan, katanya Sabat bagi Tuhan. Sulit Bapak, Ibu, dan Saudara kalau kita hanya sekedar membaca satu ayat ini tanpa kita melihat korelasinya, tanpa kita melihat hubungannya. Di mana yang kita tarik benang merahnya? Dari firman mana? Ketika kita menelusuri Sabat bagi Tuhan, nanti Bapak, Ibu, dan Saudara buka dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai 13, di sana sampaikan. Ketika Tuhan katakan Sabat bagi Tuhan untuk berhenti secara totalitas, baik tanah yang harus kamu tidak garap, tidak kamu taburi, tidak kamu tanam. Begitu juga dengan dirimu. Tetapi harus kita mengerti bahwa ketika pada tahun Sabat bukan berarti kita bermalas-malasan. Bukan berarti kita tidak melakukan hal apapun. Sabat bagi Tuhan dalam Ulangan pasal 31 mengatakan bahwa kita harus duduk bersama untuk menghadap kepada Tuhan, membaca Taurat Tuhan, mempelajari Taurat Tuhan, dan mengajari Taurat itu kepada anak-anak supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih. Jadi ternyata ada maksud Tuhan kenapa dikatakan harus berhenti pada tahun yang ke-7. 6 tahun lamanya mereka bekerja, diberikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk bisa melakukan segala sesuatu, menanam, menabur, dan menuai demi kelangsungan hidup mereka. Tetapi pada tahun ke-7 mereka harus berhenti. Jadi mau disampaikan kepada kita semua bahwa tujuannya dengan Sabat bagi Tuhan, di mana mereka juga harus berhenti dalam arti memulihkan tenaga mereka, memulihkan kondisi iman mereka. Bukan hanya memulihkan fisik tubuh mereka sendiri, tetapi bagaimana secara spiritualitas, secara iman mereka juga harus dipulihkan. Mereka harus duduk bersekutu, bergaul, menghadap Allah untuk membaca dan merenungkan hukum Taurat. Ini yang harus kita pelajari bersama. Bukan hanya sekedar untuk berhenti menggarap, menaburi, dan menuai tanaman-tanaman yang ditanam. Jadi terkadang kita tidak menyadari hari ini, bicara tentang Sabat, hari Tuhan atau tahun Tuhan, masih banyak orang yang di dalam kehidupannya terus melakukan segala aktivitas, bekerja dan tidak punya waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya, baik secara fisik maupun secara imannya. Sehingga tidak sedikit orang lelah dan capek dan cepat binasa. Tuhan mengajari kepada kita dengan adanya Sabat, tubuh ini perlu istirahat. Iman kita perlu ditingkatkan supaya ada lagi pemulihan di dalam diri kita untuk kembali melakukan segala aktivitas-aktivitas yang Tuhan berikan kepada umat Israel, bahkan juga kepada kita semuanya. Jadi jangan pernah kita meniadakan untuk tidak bergaul dengan Tuhan, untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Karena peraturan ini juga sudah lama diberikan kepada umat Israel untuk mereka betul-betul menjaga diri mereka dengan baik. Mereka diajari untuk tidak hanya terus bekerja demi kerakusan mereka, demi keserakan mereka di dalam kebutuhan kepentingan diri mereka sendiri. Mereka harus mengingat juga, mereka harus melihat juga bahwa bagaimana mereka juga harus memandang kepada Allah, bersyukur
apa yang mereka terima dari Allah, dan syukur itu mereka lakukan dalam sebuah peribadatan. Ini yang sangat penting. Jadi dengan adanya sahabat bagi Tuhan, satu sisi kita bisa melihat demi kebaikan mereka, supaya ada pemulihan secara iman dan visi mereka, dan juga bagi ternak, bagi hewan, bahkan khususnya bagi tanah yang mereka garap. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tanah yang digarap terus menerus, ditaburi terus menerus, dipanen terus menerus, apa hasilnya? Tidak pernah kita biarkan untuk berhenti. Apa hasilnya? Tidak akan hasilnya. Tanah itu kalau kita tanam, tanaman yang ada akan menjadi kurus. Karena kita terus garap, dan kita terus garap. Tidak pernah kita biarkan tanah itu berhenti. Sehingga mineral-mineral, vitamin-vitamin yang ada dalam tanah itu, airnya habis. Habis dalam arti apa? Kita paksakan untuk demi kerakusan dan keserakaan kita. Nah, ini bisa akan mengancam kehidupan kita bersama dalam melangsungkan kehidupan kita. Kalau mau ditanya kepada kita hidup dari mana? Memang dari Tuhan. Tapi ada segala ciptaan-ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kejadian pasal pertama dikatakan ayat 28. Kuasailah, olahlah bumi ini, termasuk tanah yang kuberikan kepadamu. Diolah dengan baik. Dan kalau kita bisa melihat tanaman yang merupakan anugerah daripada Tuhan ini, kita harus rawat dengan baik. Bukan kita eksploitasi di dalam kerakusan kita. Tidak. Betul-betul kita rawat dengan tadi, ada waktu untuk berhenti. Supaya ada pemulihan, terjadi lagi kesuburan terhadap tanah tersebut. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melangsungkan kehidupan kita mau makan nasi yang berasal dari tanaman padi, kita mau makan roti yang berasal juga dari tanaman gandum, bahkan juga kita mau makan daging sapi, yang mana sapi itu juga makan rumput tumbuh dari tanah. Itu bisa akan mendukung segala kelangsungan kehidupan kita. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari bersama. Baik untuk kita maupun juga ciptaan-ciptaan makhluk hidup yang lain. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang menjadi satu ekosistem dalam kehidupan kita itu harus terjadi dengan baik. Jadi harus ada keseimbangan yang perlu terjadi, bukan untuk kita saja, tetapi untuk alam yang ada di sekitar kita. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Nah, ketika mereka disuruh berhenti untuk pada tahun yang ke-7, pada tahun Sabat, ada juga ayat yang menarik di sana dalam ayat yang ke-6. Ya. Saat mereka berhenti 1 tahun pada tahun yang ke-7, apa yang mereka makan? Mereka tidak menanam, mereka tidak menaburi. Apa yang mereka makan? Sekali lagi di situ katakan bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Ya. Tuhan memelihara hidup mereka. Ada di sana katakan ayat 5. Buah anggur yang kau tidak rantingi, ya, biarkan saja. Biarkan saja. Bahkan sampai juga dikatakan di sana bahwa akan ada tumbuh tanaman itu. Dan jangan kau petik. Artinya jangan kau tuai. Jangan kau tuai dalam arti jangan kau ambil semuanya. Pada waktu tahun yang ke-6, biarkan saja yang lain. Itu akan menjadi makananmu untuk setahun yang tidak kau rantingi. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara, hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberkati mereka di dalam tahun yang ke-7. Tuhan memberkati tanah-tanah yang ada sehingga tumbuh tanaman-tanaman yang melangsungkan kehidupan mereka. Dan mereka terjamin dalam kehidupan.
Itu yang sangat menarik untuk kita pelajari. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya itu kelaparan, mati kelaparan. Ketika Tuhan berkata bahwa pada tahun yang ke-7 kamu berhenti, bukan berarti tidak ada solusi dari Tuhan. Selalu ada jalan bagi Tuhan. Ada rencana yang indah yang Tuhan berikan dengan pemeliharaan Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya. Hal yang berikutnya kita bisa lihat dalam ayat ke-7. Di situ katakan bahwa Tuhan juga menghendaki umatnya agar supaya umatnya tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Yang ada harus juga dibagikan kepada mereka yang miskin, kepada yang budak, kepada orang-orang yang memang terlantar dan sebagainya. Jadi Allah di sini kita lihat berpihak juga kepada semua orang. Allah memperhatikan bagaimana masih ada orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Masih ada orang-orang yang hidup sebagai budak. Itu harus diperhatikan. Jangan umat mengambil dan juga mengkonsumsi segala hal yang ada di sekeliling mereka untuk diri mereka sendiri. Tetapi itu juga harus dibagikan, dinikmati dan dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang berada di dalam taraf kehidupan yang rendah di bawah mereka. Indah sekali Bapak, Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita lihat firman Tuhan ini tadi dengan peraturan. Saat bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan, berhenti pada tahun yang ke-7, tahun rahmat Tuhan. Di sini mereka tidak binasa. Mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka karena mereka menaati tata cara yang diberikan oleh Tuhan. Hal apa yang harus kita pelajari Bapak, Ibu dan Saudara kekasih? Kembali lagi disampaikan kepada kita hari Sabat, tahun Sabat yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel, bahkan juga kita sampai pada saat ini, mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya Sabat bagi kita. Kita disuruh oleh Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan untuk kita juga melihat, memperhatikan kondisi segala kehidupan kita dan kondisi kehidupan alam yang ada di sekitar kita. Kondisi keadaan alam harus kita jaga dan kita rawat dengan baik. Begitu juga dengan kita adanya. Jadi kalau ada namanya kita beribadah di dalam perhentian pada saat ini, saya pernah katakan puji Tuhan, hari Minggu tanggal merah, ya, merah di kalender kita. Pemerintah memberikan tanggal merah di sana. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara saya untuk beribadah. Tapi masih banyak orang berongkang-ongkang kaki. Masih banyak orang abai untuk tidak beribadah. Apalagi dengan kondisi COVID-19 saat ini. Yang tidak sedikit orang tertimpa dengan COVID-19. Jangan kita berpikir, oh tidak ada ibadah dalam gedung gereja. Kita di rumah saja, siapa yang lihat kita beribadah atau tidak? Memang saya tidak lihat. Bapak Ibu majelis tidak lihat. Tetapi Tuhan Allah melihat. Apakah dengan kondisi seperti ini, apalagi di hari Minggu saat ini, adakah waktu untuk bagi Tuhan, di mana kita memulihkan bukan hanya bicara tenaga fisik kita, tetapi iman kita. Kita harus pulihkan. Kalau iman kita ini bertumbuh dengan baik, dengan pergaulan kita kepada Tuhan, melalui firman-Nya dan doa dan puji-pujian, percayalah, rencana Tuhan yang kita imani dengan lagu syair indah rencanamu Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan kuat menghadapi segala situasi kondisi termasuk COVID-19. Kita akan kuat. Kita akan melihat bagaimana Tuhan berperkara di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan juga akan berperkara di dalam kehidupan kita. 1 tahun mereka tidak menanam, tidak menabur, tapi Tuhan pelihara hidup mereka. Begitu juga dengan kita. 1 tahun lebih kita mengalami COVID-19. Tidak banyak orang mengetahui
bahkan bingung apa yang harus mereka lakukan. Ekonomi semakin menurun dan sebagainya. Dari setiap aspek terdampak. Tetapi bagi orang percaya di sini katakan, kita punya Tuhan. Tuhan yang akan menjaga melihara kita asalkan kita mengikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan juga lewat pemerintah yang ada. Jangan pernah melawan pemerintah. Karena Roma pasal 13 katakan, pemerintah adalah wakil daripada Tuhan. Tata cara peraturan harus kita ikuti. Dan yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sana disampaikan, ingatlah dengan segala situasi kita alami, jangan juga kita menikmati untuk diri kita sendiri ketika ada berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita bagikan, kita perhatikan saudara-saudara kita yang terdampak akibat COVID-19. Tidak cukup hanya dengan doa, tapi dengan berkat-berkat materi apa yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita, kita kumpulkan. Makanya setiap bulan itu di gereja ada namanya berbagi kasih, peduli kasih. Jangan hanya bulan Pelkes kita banyak, tetapi bulan ini lagi menurun. Terus apa yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita, kita berikan. Siapapun, apapun kondisi kita berbagi untuk mereka. Supaya mereka melihat bagaimana kita juga berpihak kepada orang-orang yang susah. Yang Tuhan ajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah memilih-milih orang siapapun untuk ditolong. Jadi marilah kita bersatu padu dengan kondisi seperti ini. Jangan terpecah belah, jangan acuh tak acuh, jangan masa bodoh, jangan ongkang-ongkang kaki. Bergerak. Apa yang bisa kita lakukan dengan pimpinan Tuhan? Dengan tadi mengikuti tata cara kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan di dalam takut akan Tuhan. Selamat menjalani ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, terus perjuangkan iman kita, menjaga spiritualitas kita di dalam Tuhan. Dan kita akan menang dalam kehidupan ini untuk menjadi pemenang bagi bangsa Indonesia dan juga seluruh dunia yang ada. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, saat kita masuk dalam saat teduh sejenak, kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 20, Oh Hari Istirahat. Marilah jemaat Tuhan dipersilakan berdiri untuk bersama semua orang di segala tempat dan kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata masing-masing. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan.
untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami diingatkan, kami diajari kembali bagaimana kami harus belajar tentang peraturan Tuhan yang merupakan sebuah perintah untuk kami lakukan. Sebagaimana yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan melalui hamba-Mu Musa, untuk mereka lakukan perintah-perintah itu demi keselamatan, demi kebahagiaan mereka. Biarlah itu juga kami lakukan dalam kehidupan kami dengan memelihara perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami, dan juga melakukan perintah-Mu Tuhan. Salah satunya memelihara hari Sabat sesuai dengan firman Tuhan dalam 10 hukum yang ada, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu betul-betul kami lakukan Tuhan, untuk memulihkan tenaga kami, untuk memulihkan iman kami. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, kami hidup untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan begitu anugerah yang begitu besar di dalam kehidupan kami, termasuk diri kami dihadirkan dalam dunia ini. Begitu dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami selalu meresponi dengan bersyukur akan hari istirahat yang Tuhan berikan kepada kami, untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan kami dari firman-Mu di Alkitab. Bahkan juga kami rajin untuk berdoa. Kami rajin Tuhan untuk juga bisa mengajari kepada anak-anak kami tentang cinta kasih Tuhan sebagai orang tua kepada mereka, agar supaya hidup mereka dalam tumbuh kembang, khususnya dalam iman mereka. Mereka juga bisa percaya, mereka juga bisa takut kepada Tuhan dengan menghormati Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, termasuk anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Tuhan di dalam kerajaan sorga, sebagai orang percaya kami juga bersatu hati mendoakan untuk keadaan dunia ini, bahkan di dalamnya adalah Indonesia. Berbagai hal yang telah kami tempuh Tuhan, termasuk mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada Tuhan. Salah satunya adalah COVID-19 yang semakin berkembang dan mengancam, dan tidak sedikit korban yang juga terdampak. Ya Tuhan di dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan mengampuni dulu untuk segala dosa dan kesalahan kami semuanya. Karena memang selama ini kami hidup dalam keserakahan, kami hidup dalam kerakusan, kami tidak memelihara hari Sabat, kami menggunakan hari Sabat untuk tidak beribadah kepada Tuhan, untuk kepentingan diri kami sendiri Tuhan. Sehingga ini jugalah yang kami sadari bahwa betapa pentingnya dengan kondisi COVID-19 ini, tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Oleh karenanya Tuhan, kembali lagi ampuni kami semuanya. Biarlah kami boleh sadar dan bertobat untuk kembali hidup takut akan Tuhan dengan menuruti perintah-perintah Tuhan, termasuk perintah Tuhan lewat pemerintah kami Tuhan, untuk bagaimana kami menjaga prokes yang telah diberikan untuk kami jalankan dengan tertib dan teratur, demi kelangsungan kehidupan kami, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kami semuanya. Tuhan di dalam kerajaan sorga, kami mohon juga Tuhan Yesus tolong untuk pemimpin-pemimpin kami yang ada Tuhan. Berikanlah hikmat kepada mereka, baik yang di pusat sampai mereka di daerah-daerah. Siapapun mereka sebagai aparat pemerintah, hukum negara yang ada Tuhan. Dengan hikmat daripada Tuhan, mereka bisa mengetahui bagaimana mengatasi COVID-19 saat ini Tuhan. Karena sangat cukup mengancam berbagai aspek-aspek yang ada, termasuk di dalam ekonomi Tuhan. Banyak orang berdemo sana sini untuk kelangsungan hidup mereka dalam mencari makanan yang ada Tuhan. Kami mohon kepadamu dengan ketenangan daripada Tuhan dan hikmat daripada Tuhan, itu akan membantu pemimpin-pemimpin kami di dalam melakukan, di dalam mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk demi masyarakat, khususnya Indonesia, termasuk kami yang ada di kota Mataram dan sekitarnya. Tuhan di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gerejamu ya Tuhan, yang berdampingan dengan juga umat-umat beragama yang lain.
Biarlah kami juga bersatu padu ya Tuhan. Kami boleh bekerja sama, kami boleh menyampaikan yang terbaik untuk khususnya kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana kami memberikan satu penyegaran, satu penguatan kepada setiap umat-umat Tuhan untuk tidak pasrah, tetapi mereka tetap kuat dan mampu bertahan diri Tuhan dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk GPIB secara sinodal, kami berdoa juga dengan secara mupal, bahkan juga kami yang ada di lingkup jemaat baik di kota maupun di daerah-daerah. Kami serahkan juga untuk setiap persiapan-persiapan yang dilakukan oleh GPIB, pembinaan demi pembinaan yang telah dilakukan dan akan dilakukan ke depan Tuhan, demi penyegaran penguatan iman bagi pelayan dan jemaat-Mu, bahkan persiapan persidangan sinode ya Tuhan. Kami mohon kepadamu semuanya berjalan dengan indah Tuhan, agar supaya tidak juga menelan banyak korban dengan adanya COVID-19. Hanya hikmat Tuhanlah yang akan membantu kami semua untuk bisa belajar dan melihat bagaimana cara mengantisipasi di dalam persiapan persidangan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat GPIB-Mu dan khususnya kami yang ada di sini Tuhan. Berkatilah kami GPIB Immanuel Bung Karno Mataram yang bersama satu kota dengan kami WR Supratman. Biarlah Tuhan tolong kami sebagai pelayan-Mu, sebagai umat-Mu ya Tuhan Yesus, agar supaya kami juga boleh bersama-sama bergandeng tangan Tuhan dalam suka dan duka, saling menopang Tuhan di dalam program pelayanan yang ke depan, untuk demi kesejahteraan, untuk demi kebahagiaan kami semua di dalam takut akan Tuhan. Kami serahkan tidak sedikit dari jemaat-jemaat kami yang terpapar dengan adanya COVID-19, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang juga ada di isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang juga membutuhkan darah untuk demi kelangsungan kehidupan mereka. Dalam hal ini Tuhan, Ibu Jeri Haning dan siapapun yang kami tidak bisa sebut namanya satu persatu, tetapi kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu, supaya mereka juga Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, berikan panjang umur kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh keluar dari COVID-19 ini Tuhan, dan mereka boleh melangsungkan kehidupan mereka dengan kesehatan pemulihan kembali, untuk hidup bersama dengan keluarga, bekerja demi kelangsungan hidup mereka, dan juga ikut beribadah di dalam pelayanan dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepekan minggu yang akan kami jalani bersama. Tuhan Yesus tuntun kami semuanya Tuhan, agar supaya sepekan minggu ini ada begitu banyak berkat yang kami peroleh, kesehatan, rezeki dan pekerjaan kami dan kebahagiaan keluarga kami, dan apapun juga Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, itu boleh kami nikmati yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini, baik di gedung gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian Tuhan, tolong kami semua, baik kami di sini, majelis dari Gebang yang ada, bahkan juga untuk kantor yang organis multimedia sound system, pegawai gereja Satan semuanya yang mempersiapkan dan telah terlibat dalamnya. Tuhan memberkati kami semuanya, sebagaimana Tuhan berkati umat Tuhan pelayan Tuhan saat mereka juga beribadah pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang pernah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setiap Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Atas nama diaken dan penatua yang bertugas dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marlina Nova Elisabeth Prawito Pontia STH yang sudah melayani dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta selanjutnya. Kami sampaikan beberapa penegasan warta sebagai berikut. Pembelajaran katekisasi umum pada hari ini Minggu 25 Juli 2021 akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom
pada pukul 11.30 WITA dan link jam akan dibagikan melalui WA Group Kateksasi. Untuk pedoman kegiatan sepekan selanjutnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang di-share melalui aplikasi WA Group. Demikian beberapa penegasan warta jemaat, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman dalam panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.